Betawi. Oke teman-teman, di video kali ini kita coba bahas kisah inspiratif dari Bang Santa, buruh yang di PHK dampak pandemi. Dia mencoba survive dengan cara budidaya ayam kampung. Dari penetasan, dia bikin mesin tetas sendiri, mesin heater, juga tempat brooding. Semua dia bikin sendiri. Yang menariknya, dia memanfaatkan limbah kardus dan triplek untuk membuatnya. Bagaimana kisah inspiratifnya? Langsung saja kita tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di Kampung Kamurang, Desa Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Hari ini kita akan mengunjungi peternak ayam kampung. Dalam hal ini beliau adalah seorang PHK. Ketika COVID ini sangat membutuhkan biaya hidup, beliau berhasil survive, bertahan hidup dengan berusaha membudidayakan ayam kampung. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak. Kalau mulainya sih Maret kita udah rencana ya. April baru mulai uji coba nih memelihara ayam kampung. Berarti dari mulai April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan ya. Belum lama juga. Belum lama Tapi juga. Saya lihat sudah banyak nih kayaknya. Ada sekitar berapa ekor semuanya sekarang, Bang? Kebetulan sih udah apa ya? Semenjak dari mesin tetas ada itu udah sekitar tiga kali periode penetasan terus menjadi besar. Udah 3 kali menjual sih. Iya. Awal mula miara ada berapa ya? Awalnya sih kita nggak nentu ya, soalnya kita kan belajar menetasnya dari telur ya. Misalnya telur ada yang netes 20, kadang ada 15, itu semuanya umurnya beda-beda. Berarti dari awal April itu beli DOC atau beli indukan? Kalau kita indukan punya, iya, indukan punya, netesin sendiri, belajar mesin tetas, berhasil, ya, tapi ya hasilnya belum banyak gitu kan, masih sekedar skala rumahan. Kayaknya beda dari yang lain. Kalau ini saya bikin khusus buat indukan petelur. Nanti biasanya ini ayamnya lagi saya umbar ya, karena soalnya emang kandangnya belum jadi, masih panas. Nah ini saya nyoba nih satu karena dia mau bertelur. Nah ini hasilnya telur tadi. Ini barusan banget nih telur nih. Iya. Masih hangat. Karena tadi emang dia mau nelor, makanya saya taruh di sini dulu mau nyoba. Itu memang nelor dia. Iya, itu emang nelor. Kandangnya juga belum selesai, makanya saya belum masukin ayamnya ke sini. Nah, ini kalau saya lihat kandangnya dari hasil kayu limbah itu nggak, Bang? Iya. Kita manfaatin karena alhamdulillah di daerah kita banyak juga pengusaha limbah gitu. Iya. Jadi makanya bisa menekan biaya buat kandang. Karena kalau kita beli di kayak tukang kayu kan harganya lumayan. Iya. Jadi kandang ini agak berbeda. Dia bawahnya miring. Biar apa? Supaya telurnya langsung ya. Sini kayak tadi. Pas-pas dapat yang setelah dari indukan ini dia telurnya kemanain, Bang? Kan dia Nah biasanya ini kan ayam kampung ya. Biasanya kalau ayam kampung itu ketika dia nelor gitu, telurnya kita ambil, apa ya istilahnya, dia nggak mau nelor lagi gitu. Iya. Jadi dia telurnya tuh harus kelihatan gitu, ada telur dia. Biasanya kalau udah telur terlalu banyak, saya ambil sebagian, nggak semua gitu.
karena takut ya telurnya nggak rajin, nah stres mungkin. Ya. Jadi telur yang diambil itu kemanain? Kita kumpulin dulu. Setelah target saya sih per minggu itu sekitar masih 30 telur sih, masih 30 telur. Begitu udah 30 baru kita masuk mesin tetas. Biar netas bareng. Oke, kita lihat di mesin tetasnya. Ini kita sekarang sudah di depan mesin tetasnya. Sekilas hanya seperti box kardus dan memang box kardus, tapi dia sudah dimodifikasi. Kelihatan ada pengatur suhunya. Kalau kita buka, nah ini dia. Bisa ceritain bang, gimana cara kerjanya? Telur ayam biasanya itu kan dia mampu menetas di suhu antara 37,5 sampai 38. Ini udah kita setting, jadi kalau suhunya udah mencapai 37,8 dia mati sendiri. Nah ini hidup. Nah berarti dia suhunya kurang dari target ya. Oke. Jadi dia harus tetap hangat ya? Iya. Jadi kalau terlalu panas gimana tuh bang? Kalau terlalu panas bisa apa ya? Telur gagal fertil. Jadi dia nggak bisa menetas, embrionya itu udah mati. Gagal. Iya. Iya. Ini di dalamnya ada apa aja nih? Lampunya ada 4. Kalau lampu sih kita menyesuaikan ukuran boxnya ya. Iya. Ukuran box. Itu ada termometernya juga. Ya sebenarnya kita nggak harus berpatokan sama ini ya. Ini tuh sebenarnya cuma buat settingan nyala hidupnya. Kita tuh harusnya patokan sama ini yang lebih akurat. Gitu ya. Air laksa ini. Itu lebih akurat ya. Ya lebih akurat. Nah itu di bawah ada apa itu bang? Kalau ini air fungsinya untuk kelembaban, karena kalau telur nggak ada airnya atau nggak lembab, dia si anak ayam ini walaupun udah hidup di dalam, dia bisa mati di dalam, bisa gagal menetas ya. Karena cangkang terlalu keras. Kalau untuk ukuran air sih kita ada patokannya di sini. Oh ada meteran Ya, juga. Harusnya berapa? normalnya sih antara 45 sampai 60% itu tingkat kelembabannya. Tapi tergantung semua kelembaban penetas mesin telur itu tergantung daerahnya masing-masing ya. Seperti kayak daerah pegunungan, mungkin dia hanya butuh sedikit kelembaban karena kan dari udaranya juga udah mulai dingin. Kalau di kita di kita kan panas gitu kan ya. Jadi butuh banyak kelembaban. Iya. Oke, nah itu mati lagi berarti sudah hangat. Berarti sudah panas. Tutup aja deh. Iya. Kalau ini barang-barang kardus dari limbah, nah, berarti kan hanya modal lampu dan sebagainya. Iya. Habis berapa duit bang? Ya cukup murah sih kalau kita bikin mesin tas sendiri ya. Paling kita cuma beli alat-alat. Kalau ngerakit sih sesuai kalian masing-masing ya. Iya. Saya juga pernah punya tiga sama ini. Nah kebetulan temen ada yang mau juga, ya saya kasih gitu karena kan dia mau belajar ternak juga gitu. Kira-kira kalau ada pemirsa nih yang mau pesan begini, order begini, bisa nggak? Ya selagi alat dan bahan ada, ya bisa. Oke, bisa. Bisa. Jadi barangkali nanti kalau teman-teman yang minat yang mau belajar, kalian bisa dihubungi. Bisa nanti cek nomor yang di bawah untuk tanya-tanya. Oke. Nah, ini mesin tetas. Yang ini apa lagi nih? Kalau ini hatcher ya. Ya, ini namanya hatcher, Bang. Iya, ini hatcher. Gimana tuh cara kerjanya? Hatcher ini tuh fungsinya sebenarnya buat penghangat aja ya. Nah, ini bisa misalnya dari sini udah telurnya udah mau netas, misalnya retak, itu harus kita pindah ke hatcher. Kalau nggak dipindah kalau apa? Nah, kalau kita nggak pindah ke hatcher, otomatis nanti kan misalnya dia netes di mesin tetas ini akan jadi kotor. Betul. Misalnya serpihan cangkang telurnya ya. Ya kotoran-kotoran. Jadi kita pisah. Ini juga kayaknya baru netas tuh masih pada lemes ya. Kalau ini emang belum siap buat kita pindah kandang karena emang statusnya masih kita hangatkan di sini. Betul.
hampir sama alatnya, sama kayak mesin tetas. Cuma bedanya di sini kita nggak perlu pelembaban, karena udah jadi anak ayam kan sih. Masih butuh mengatur masih suhu butuh. juga. Ah. Masih butuh. Berapa Sebenarnya- lama di sini, Bang? Sekiranya biasanya sih saya 3 hari ya, 3 hari sampai 5 hari sampai kakinya itu bener-bener kuat. Baru kita pindah di yang lain. Karena kalau misalnya baru netes kita pindah, nanti gimana ya, akan ditabrak-tabrak sama yang lain. Masih lemas. Masih lemas, masih kecil. lemah ya. Oke, mungkin segini dulu. Video selanjutnya akan kita bahas mengenai kandang pembesaran dan kandang koloni. Terima kasih sudah menonton.